Dapat. Ini acara gapensi Pak Menteri. Biasanya kalau ada munasus itu biasanya agenda perpanjangan masa jabatan itu biasanya. Saya trauma dengan agenda munasus ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang sama-sama kita hormati, kita cintai Menteri PUPR, ini orang tua saya, orang tua kita semua, Bapak Basuki, kita berikan aplaus. Ya, kita di sini ini pernah mendapat pekerjaan dari Pak Menteri ini, termasuk saya juga. Jadi Pak Sekjen, ya kita ini kan namanya anggota gapensi pasti pernah dapat pekerjaan dari PU. Kalau bisa ditambah lagi Pak pekerjaannya maksudnya. Yang saya hormati Ketua Umum Gapensi Pak Iskandar, dan lebih khusus yang saya hormati Bapak Taufik Joyok sebagai Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi. Bapak-bapak ibu semua yang saya hormati, ada Pak Andi Rukman, Sekjen Gapensi dan sekaligus Ketua Panitia. Ini jujur aja Pak Menteri, saya mohon maaf. Saya pikir saya itu diskusi, makanya saya datang terlambat. Karena Pak Didi datang ke saya, mana Pak Didi nih? Ya, Pak Didi malam-malam datang ke saya, waktu pulang dari Kalimantan, minta saya diskusi bukan sambutan. Tapi ya sudahlah, kita ini kan tiba saat tiba akal, nggak apa-apa. Bapak-bapak semua, saya harus jujur untuk mengatakan bahwa pandemi COVID-19 yang terjadi di Indonesia sejak tahun 2020, tidak pernah satu orang meramalkan itu, yang berawal dari China. Akibat pandemi COVID-19, di hampir semua negara ini mempunyai persoalan yang sama. Jadi ini sebenarnya adalah pertarungan leadership antara kepala-kepala negara dan pemimpin-pemimpin negara. Karena masalahnya cuma dua. Satu adalah masalah pandemi COVID, bagaimana menyelesaikan. Yang kedua adalah persoalan bagaimana pertumbuhan ekonomi. Nah, di Indonesia sendiri, di tahun 2020, itu ekonomi kita terjadi kontraksi. Di hampir semua negara. Dan itu berdampak pada aktivitas dunia usaha termasuk gapensi menurun. Dana-dana waktu itu di APBN kita arahkan semua ke COVID. Dan pasti banyak proyek-proyek yang sudah kontrak, putus kontrak atau di multi-years kan. Termasuk orang yang mengerjakan pekerjaan-pekerjaan di bidang manufaktur, membangun pabrik. Tetapi di tahun 2020 itu menjadi pelajaran penting bagi kita. Nah, 2021 itu mulai kita rebound, sekalipun masih ada pandemi COVID. Di kuartal kedua itu pertumbuhan ekonomi kita sudah menjadi 7,07. Kontribusinya di kuartal kedua itu adalah konsumsi 5%, kemudian investasi tumbuh 7%, kemudian ekspor impor. Di kuartal ketiga itu kita kerja cuman 1 bulan, 2021. Itu 2 bulannya kita PPKM level 4. Tapi ekonomi kita tumbuh itu 3,5%. Kontribusinya yang paling besar adalah ekspor impor, itu 53%. Kemudian investasi tumbuh 4,5%. Konsumsinya tumbuh hanya 1%. Nah, saya mau bicara tentang bagaimana peran gapensi. Bapak Ibu semua, gapensi ini banyak memberikan penciptaan lapangan pekerjaan yang tidak perlu diragukan lagi. Dan itu terjadi multiplier effect. Itu luar biasa. PDB kita itu sekarang 15.000 triliun. Dari 15.000 triliun itu 57% itu kontribusinya konsumsi, 31% investasi. Kalau kita bicara konsumsi, itu kita bicara tentang daya beli masyarakat. Kalau kita bicara daya beli masyarakat, itu bicara tentang kepastian pendapatan. Dan bicara kepastian pendapatan, itu bicara lapangan pekerjaan.
Dan lapangan pekerjaan yang paling banyak diciptakan adalah pengusaha, termasuk dalamnya adalah harga pensi. Ini problemnya, kita itu satu tahun pemerintah menciptakan lapangan pekerjaan tidak lebih dari 1 juta. 7 juta existing, sekarang pengangguran kita 2,9 juta angkatan kerja per tahun, Covid, PHK 6 juta. Jadi totalnya sekarang ada 15 sampai 16 juta. Satu tahun PNS, TNI, Polri, BUMN itu hanya menerima tidak lebih dari 1 juta. Jadi masih ada 14 sampai 15 juta orang. Siapa yang menciptakan lapangan pekerjaan ini? Pasti dunia usaha. Makanya dunia usaha membutuhkan stabilitas dan kontinuitas. Nah ini. Jadi bagian dari kontinuitas dan stabilitas ini juga adalah bagaimana ada napas yang diberikan kepada dunia usaha. Cocok? Nah, jadi kalau tema hari ini bicara tentang Munasus, ini ngeri-ngeri sedap. Karena saya waktu memimpin HIPMI, itu cerita sedikit, saya pernah memimpin HIPMI, masa periode HIPMI itu 3 tahun. Kemudian saya perpanjang menjadi 4,5 tahun. Anggaran dasar HIPMI tidak boleh. Itu sesuatu yang tidak lazim dilakukan, tapi sangat konstitusional karena saya putuskan di Munasus. Jangan sampai Pak Ketua KPNSI memperpanjang masa jabatan lagi di Munasus ini. Jadi masa jabatan lain, yang lain-lain boleh lah, tapi kalau yang ini jangan gitu. Jadi Bapak Ibu semua, bagaimana peran kemudian di tahun 2022? Saya sedikit memberikan gambaran realisasi investasi kita di tahun 2021, ada nggak slide-nya? Sejak Indonesia merdeka, ini peran GPNSI ini. Sejak Indonesia merdeka, belum pernah investasi di luar Pulau Jawa lebih besar daripada di Jawa. Belum pernah nih. Sejak kuartal ketiga 2020 sampai dengan kuartal ketiga 2021, investasi di luar Pulau Jawa sudah lebih banyak ketimbang di Jawa. Komposisinya itu 52%. Kenapa Bapak Ibu semua? Karena memang tidak bisa dinaifkan, infrastruktur yang dibangun dari Aceh sampai Papua yang masif itu sebagai instrumen untuk kemudian para investor mulai melirik. Jadi kita harus memberikan aplaus kepada Pak Menteri PUPR yang telah membangun infrastruktur dari Aceh sampai Papua untuk kemudian sekarang investasi bisa masuk. Kemudian jangan berpersepsikan bahwa investasi itu asing aja. Di tahun 2020 foreign direct investment kita dengan PMDN, itu PMDN kita lebih besar. Saya masuk jadi kepala BKPM tahun 2019, investasi kita realisasinya 795 triliun. Lolos 2019 itu sebesar 807. 2020 targetnya 817 triliun. Lolos menjadi 825 triliun. Dinaikkan di tahun 2021 harus 900 triliun. Dan insya Allah di 2021 akan tercapai 900 triliun. Nah 2022 ini dinaikkan menjadi 1.200 triliun. Saya ingin menjelaskan peta investasi. Bapak Ibu semua, saya masuk itu ada 708 triliun investasi mangkrak. Sekarang sudah selesai hampir 600 triliun. Investasi mangkrak ini seperti, ada nggak dari Banten sekarang? Di Banten ada nggak? Pak, Banten itu nanti kita ketemu ya. Itu lote, itu investasinya 60 triliun. 6 tahun mangkrak. Saya selesaikan itu investasinya. Nah saya minta kepada Lotte agar mempergunakan kontraktor lokal sebagian. Karena saya punya konsep adalah kolaborasi. Nggak boleh pengusaha yang memanfaatkan investasi di daerah, itu hanya pengusaha-pengusaha di Jakarta aja. Harus orang-orang daerah juga ikut mengambil bagian. Kolaborasi ini yang harus kita lakukan. Jadi nanti Banten itu nanti kita ketemu, biar kita pertemukan langsung dengan EPC-nya, dengan Koreanya, untuk teman-teman bisa mengambil bagian di sana. Nah, program kolaborasi ini yang kita harus dorong. Di Sulawesi Tenggara, kemudian di Jawa Tengah, investasi yang masuk, rumusnya sekarang adalah
saya akan kasih izin, nggak apa-apa, saya vulgar aja nggak apa-apa. Saya akan kasih izin, saya akan kasih insentif, tapi harus menggandeng dengan pengusaha lokal yang ada di daerah. Karena udah saatnya, nggak bisa lagi. Ekonomi tumbuh tinggi, kalau tidak merata, itu nggak akan bisa dapat manfaatnya. Nah ini yang kita akan lakukan. Bapak Ibu semua, Bapak Presiden memerintahkan kepada kami untuk mendorong investasi, jangan hanya pada sektor-sektor jasa, tapi sektor-sektor manufaktur. Kita bangun pabrik sekarang, pabrik baterai, stainless steel. Dulu orang mengatakan China itu ya, membanjiri impor di Indonesia. Tahun 2018 data menggambarkan bahwa kita defisit neraca perdagangan kita itu 16 miliar US dollar. Sekarang kita kuartal ketiga hanya defisit 1,5 miliar. Di tahun 2022 keyakinan saya neraca perdagangan kita akan surplus ke China karena kita telah membangun hilirisasi yang masif. Terkait dengan OSS, karena ini bukan lomba pidato, mana Medina sudah ada belum Pak Andi? Sudah datang belum? Nah, saya menyangkut OSS, saya sepakat dengan Pak Menteri, Pak Basuki. Tolong kasih PIC-nya yang masih ada 600 OSS katanya yang belum selesaikan. Saya akan selesaikan 1 minggu ini. Saya akan selesaikan. Tolong kirim PIC ke Kementerian Investasi, siapa Didi atau siapa. Nanti saya buka satu ruangan coaching di situ apa masalahnya. Supaya diselesaikan. Supaya jangan lagi ada problem-problem, mungkin menyangkut syarat-syaratnya mungkin yang belum, mungkin syarat-syarat tenaga ahli. Ya kita ini kan tukang lompat indah juga. Banyak juga sebenarnya tenaga ahli ini aspal juga, asli tapi palsu. Ini kan kelakuan kita dulu. Jadi jangan juga salahkan Menteri PU sama Menteri Investasi. Ini kan banyak juga. Jadi sekarang ini kan sistem aplikasi, kalau palsu ya bagaimana bisa? Udah nggak bisa, ini udah transparan barang ini. Memang undang-undang cipta kerja ini, undang-undang dari mata air menjadi air mata. Karena dulunya kan harus melewati meja-meja. Ya termasuk gapensi juga, ini pasti menjadi air mata juga Pak Andi. Ya biasa dulu kalau saya urus si UJK saya kan, ya adalah. Sekjen sebelum teken ada barang-barang itu masuk ke LPJK ada lagi barang itu gitu kan. Sekarang itu barang itu semakin sempit karena persoalan OSS. Jadi ini sebenarnya OSS ini dalam rangka percepatan bagus, tapi dalam rangka bagi-bagi rezeki pusing kita. Itu kira-kira Pak Menteri, itu maksudnya ini dari mereka ini. Jadi saya akan selesaikan, tidak perlu ragu, kita akan clearkan. Insya Allah ke depan kita akan kolaborasi terus, Pak Andi Rukman sama Pak Ketum Gapensi. Kemarin memang kolaborasinya dengan anak-anak HIPMI. Sekarang boleh kita kolaborasi sama Gapensi. Bikin MOU supaya langsung kita cunkan. Tetapi yang bagus-bagus Pak, karena saya ini kan mantan pengusaha juga. Kita tahu mana pengusaha yang jual perusahaan dan mana pengusaha yang kerja benaran. Gitu. Karena dua-duanya ini pernah saya melakoni soalnya. Pakai perusahaan bayar, ya itulah kira-kira begitu. Dan kerja sendiri juga, pernah juga. Jadi ya gitulah. Kita tidak bisa baku tipu soalnya urusan barang ini. Pak Menteri, terima kasih banyak. Pak Menteri Basuki. Jadi urusan OSS atas arahan dan perintah Pak Menteri PUPR, saya sekalipun jadi menteri, saya ini menteri junior. Dan saya selalu subkoordinat daripada Menteri PUPR. Ya kan? Karena kalau kemana-mana, kalau tidak kita soan baik, ini bisa berdampak sistemik, masif dan terstruktur. Karena masih jalan barang itu, masih jalan, bukan udah mati. Demikian Bapak Ibu semua yang perlu saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Sekali lagi saya ucapkan selamat Munasus dan Raker. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan rahmat untuk kita semua. Karena dunia usaha ini kita harus bantu
Kalau tidak kita bantu, pertumbuhan ekonomi kita akan, saya yakin, susah untuk kita capai 5% lebih di tahun 2022. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan salam sejahtera untuk kita semua.